Dime tu verdad, me diré lo que estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Halo sobat semua, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang dampak apa sih dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia dalam bidang budaya. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu nih rumusan masalahnya tuh apa aja. Yang pertama, faktor manakah yang berpengaruh besar pada perubahan pola hidup masyarakat akibat adanya penjajahan bangsa Eropa? Lalu yang kedua, apa saja pengaruh di era sekarang akibat penjajahan bangsa Eropa? Lalu yang ketiga, bagaimana sih warisan budaya dapat kita rasakan hingga saat ini? Dan keempat, bagaimana sistem hukum di Indonesia yang masih mencerminkan unsur kolonial? Dan yang terakhir, apa saja tindakan pelajar dalam mengatasi dampak negatif penjajahan bangsa Eropa? Nah, setelah itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Penjajahan Eropa di Indonesia, terutama oleh Belanda, telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan termasuk bidang budaya. Meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, warisan budaya kolonial masih terasa hingga saat ini. Yang pertama, bahasa dan sistem pendidikan. Pengaruh bahasa ini berasal dari Belanda, masih terlihat dalam beberapa kata dan istilah dalam bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia sendiri memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda. Lalu, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Struktur dan kurikulum pendidikan masih mencerminkan warisan kolonial Eropa. Yang kedua, arsitektur dan desain kota. Arsitektur kota. Beberapa kota di Indonesia memiliki jejak arsitektur kolonial Eropa seperti bangunan-bangunan tua, gereja-gereja, dan bangunan pemerintah yang dibangun pada masa penjajahan. Lalu, desain kota. Tata kota di beberapa daerah juga mencerminkan perencanaan kolonial Eropa dengan taman-taman dan struktur kota yang terorganisir. Lalu, sistem hukum. Hukum kolonial, sistem hukum di Indonesia masih mencerminkan banyak unsur hukum kolonial. Meskipun telah mengalami reformasi, struktur hukum seperti sistem peradilan dan hukum properti masih memiliki warisan dari masa penjajahan. Lalu yang keempat, agama dan tradisi keagamaan. Penyebaran agama. Agama-agama seperti Kristen dan Katolik tersebar luas selama masa penjajahan Eropa. Hingga kini, agama-agama ini tetap memiliki pengaruh signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu, perayaan keagamaan. Beberapa perayaan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan agama yang diperkenalkan selama penjajahan, masih dirayakan hingga saat ini. Lalu yang kelima, pengaruh kuliner. Makanan kolonial, beberapa hidangan yang diperkenalkan oleh penjajah masih menjadi bagian dari kuliner Indonesia. Pengaruh Belanda, Portugal, dan Spanyol
dapat ditemukan dalam hidangan-hidangan tertentu. Lalu yang keenam, seni dan kebudayaan. Seni visual, beberapa bentuk seni visual seperti lukisan dan seni ukir memiliki pengaruh dari seni Eropa. Gaya dan teknik tertentu masih dapat ditemukan dalam karya seniman Indonesia. Lalu, pengaruh musik. Pengaruh musik Eropa, terutama dari gereja dan musik klasik, juga dapat terlihat dalam beberapa bentuk musik tradisional Indonesia. Sobat harus tahu, meskipun Indonesia telah berusaha melestarikan kebudayaan lokal dan meraih kemerdekaannya, jejak penjajahan Eropa masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pengaruh ini dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya Indonesia. Sementara dalam kasus lain, ada upaya untuk menyesuaikan dan merevitalisasi warisan lokal. Penjajahan Eropa di berbagai wilayah dunia, terutama pada abad ke-15 hingga abad ke-20, memiliki dampak besar di berbagai bidang, termasuk bidang budaya. Latar belakang penjajahan Eropa di bidang budaya dapat dilihat dari beberapa faktor utama. Yang pertama, tujuan ekonomi. Salah satu motif utama penjajahan Eropa adalah untuk mengakses sumber daya alam yang melimpah di wilayah-wilayah jajahannya. Pada awalnya, penjajahan dilakukan untuk mengamankan jalur perdagangan yang menguntungkan, terutama rempah-rempah, emas, dan hasil alam lainnya. Eksploitasi sumber daya ini membentuk perubahan dalam pola hidup dan budaya penduduk setempat. Yang kedua, misi sosial dan agama. Beberapa bangsa Eropa yang melakukan penjajahan merasa memiliki misi untuk menyebarkan agama dan nilai-nilai budaya Eropa ke seluruh dunia. Motif misionaris ini seringkali dikombinasikan dengan ambisi kolonial dan menciptakan transformasi budaya di daerah-daerah yang dijajah. Yang ketiga, imperialisme dan persaingan kolonial. Pada abad ke-19, persaingan antara kekuatan kolonial Eropa menjadi sangat sengit. Negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menguasai wilayah-wilayah baru dan memperoleh keunggulan ekonomi, politik, dan militer. Hal ini menciptakan situasi di mana berbagai aspek budaya, termasuk bahasa, agama, dan tradisi lokal dapat terpengaruh atau bahkan dihapuskan. Yang keempat, pembingkaian ulang identitas budaya. Penjajahan seringkali memaksa perubahan dalam identitas budaya masyarakat yang dijajah. Misalnya, pembatasan terhadap bahasa asli, pengenalan sistem pendidikan barat, dan penekanan terhadap budaya Eropa dapat mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai lokal. Yang kelima, eksploitasi seni dan budaya. Seni dan budaya lokal seringkali dieksploitasi untuk keuntungan penjajah. Karena seni dan budaya setempat dapat dibawa pulang sebagai barang koleksi atau diakui sebagai milik budaya Eropa. Hal ini mengakibatkan hilangnya benda-benda bersejarah dan mengubah dinamika seni dan budaya di masyarakat yang dijajah. Latar belakang penjajahan di bidang budaya seringkali kompleks dan melibatkan interaksi berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan agama. Dampak dari penjajahan ini terasa hingga saat ini dalam bentuk-bentuk warisan budaya, konflik etnis, dan dinamika sosial di banyak negara dunia. Tanggapan terhadap dampak penjajahan di bidang budaya bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masyarakat yang terlibat. Berikut adalah beberapa tanggapan dan analisis umum terhadap dampak penjajahan di bidang budaya. Yang pertama, dampak negatif. Kehilangan identitas budaya. Penjajahan sering kali mengakibatkan kehilangan atau perubahan signifikan dalam identitas budaya masyarakat yang dijajah. Bahasa, tradisi, dan nilai-nilai lokal mungkin terancam punah atau diabaikan. Berikutnya, eksploitasi budaya. Pemanfaatan seni dan budaya lokal untuk kepentingan penjajah dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Artefak-artefak budaya sering kali diambil dan dibawa ke negara-negara penjajah.
menyisakan masyarakat setempat tanpa bagian penting dari warisan budaya mereka. Yang kedua, dampak positifnya. Pengenalan modernitas. Di beberapa kasus, penjajahan membawa perubahan modernitas seperti infrastruktur, sistem pendidikan, dan teknologi yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Berikutnya ada pertukaran budaya. Penjajahan juga dapat memicu pertukaran budaya, di mana elemen-elemen budaya dari kedua pihak bercampur. Ini dapat menciptakan warisan budaya yang unik dan menciptakan hubungan budaya yang berkelanjutan di antara masyarakat yang berbeda. Yang ketiga, dinamika konflik. Ketegangan identitas. Dampak penjajahan dapat menciptakan ketegangan dalam konsep identitas budaya. Beberapa masyarakat mungkin mengalami konflik internal antara elemen-elemen budaya tradisional dan unsur-unsur yang diperkenalkan oleh penjajahan. Yang berikutnya, kelangsungan konflik etnis. Pemisahan dan klasifikasi etnis oleh penjajah seringkali memicu konflik etnis yang berlanjut bahkan setelah kemerdekaan. Divergensi budaya yang diterapkan oleh penjajahan dapat menjadi sumber konflik berkelanjutan. Yang keempat, pembentukan identitas nasional. Pertumbuhan identitas nasionalisme. Dalam beberapa kasus, penjajahan telah membantu membentuk identitas nasionalisme. Penderitaan bersama di bawah penjajahan dapat menyatukan masyarakat dan membentuk semangat perjuangan nasional untuk kemerdekaan. Yang kelima, pengaruh jangka panjang. Meskipun beberapa negara telah meraih kemerdekaan politik, pengaruh penjajahan terkadang dapat terus dirasakan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh ini dapat menciptakan ketidaksetaraan atau pertentangan sosial dalam jangka panjang. Analisis dampak penjajahan di bidang budaya harus mempertimbangkan keragaman pengalaman di seluruh dunia dan menghormati perspektif lokal. Dalam banyak kasus, dampaknya kompleks dan dapat dirasakan dalam berbagai cara oleh berbagai kelompok masyarakat. Bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan pada pola hidup masyarakat akibat mendapat pengaruh dari Eropa. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari. 1. Melemahnya tradisi lokal akibat pengaruh Eropa dan diganti dengan tradisi pemerintah Belanda. Seperti kita mengenal berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa, tetapi hal itu mengakibatkan melemahnya tradisi lokal. Yang kedua, bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Contohnya, bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misal kalimat handdoek menjadi handuk, sepatu jadi sepatu, book jadi buku. Dan yang ketiga, hilangnya status raja menjadi pegawai pemerintah. 4. Penyebaran Kristen Protestan semakin masif. 5. Muncul strata sosial baru. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua, yaitu Lawang Sewu, adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat di perusahaan kereta api swasta Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM. Bangunannya dirancang oleh Prof. Jacob F. Kleinkamer dan B.J. Oendag, arsitek dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Nah, berikutnya, mengatasi dampak penjajahan yang masih menjadi permasalahan di masa sekarang di bidang budaya memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Nah, berikut ini solusi yang dapat kami ambil. Yang pertama, pemulihan identitas budaya.
Promosi dan pelestarian bahasa dan tradisi mendorong pelestarian dan pengembangan bahasa serta tradisi lokal agar tidak terancam punah. Inisiatif ini dapat mencakup pendidikan formal dan informal, program kebudayaan, dan dukungan terhadap kegiatan yang mempromosikan identitas budaya. Lalu yang kedua, pendekatan pendidikan yang inklusif. Revisi kurikulum pendidikan memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencakup sejarah lokal dan budaya, termasuk perspektif masyarakat yang dijajah. Hal ini dapat membantu menghilangkan bias dan memberikan pengakuan yang lebih adil terhadap berbagai warisan budaya. Lalu yang ketiga, reparasi kultural. Maksudnya apa sih? Jadi, jika terjadi penjarahan budaya selama masa penjajahan, upaya restitusi dapat dikejar untuk mengembalikan artefak budaya ke negara atau masyarakat asal. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian diplomatik atau perundingan internasional. Lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat mendorong partisipasi aktif ini dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kebudayaan, memberdayakan masyarakat untuk memainkan peran aktif dalam pelestarian, pengembangan, dan promosi warisan budaya mereka sendiri. Lalu yang kelima, promosi pertukaran budaya positif. Program pertukaran budaya mendorong program pertukaran budaya yang saling menguntungkan antara negara atau kelompok masyarakat. Ini dapat membuka dialog dan menghargai keanekaragaman budaya tanpa merendahkan atau menggantikan budaya lokal. Lalu yang keenam, penguatan identitas nasionalisme positif. Nah, maksudnya tuh membangun kesadaran nasionalisme yang positif dan inklusif di mana berbagai elemen budaya dan sejarah diberikan pengakuan. Ini membantu dalam membentuk identitas nasional yang memahami dan menghargai keragaman. Lalu yang ketujuh, mengatasi konflik etnis. Dialog antar kelompok ini mendorong untuk mengatasi konflik etnis yang mungkin berakar dari era penjajahan. Membangun jembatan komunikasi dan kerjasama dapat membantu meredakan ketegangan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, kerjasama internasional. Hal ini mendorong untuk mempromosikan keberagaman budaya, melindungi warisan budaya, dan memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak penjajahan mendapatkan dukungan yang sesuai. Penting untuk diingat nih sobat semua, bahwa solusi harus disesuaikan dengan konteks masyarakat tertentu dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan relevan dan dapat diterima oleh mereka yang terkena dampak secara langsung. Kesimpulan terhadap dampak penjajahan di bidang budaya menggarisbawahi kompleksitas sejarah dan pentingnya menghormati dan memahami keragaman budaya. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk merumuskan solusi yang mempromosikan pelestarian budaya, pertukaran positif, dan kesetaraan dalam mengatasi dampak penjajahan yang masih terasa hingga masa sekarang. Sebagai pelajar, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk merespon dan mengatasi dampak negatif penjajahan di bidang budaya yang masih terasa hingga saat ini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Studi sejarah lokal, pelajari sejarah budaya dan peran penjajahan di wilayah kita. Pahami dampaknya terhadap bahasa, tradisi, dan identitas lokal. Lalu, partisipasi dalam diskusi. Ikut serta dalam diskusi dan forum yang membahas dampak penjajahan di bidang sosial budaya. Diskusikan isu-isu ini dengan teman-teman, guru, dan ahli sejarah. Lalu yang kedua, pelestarian budaya. Ikut program pelestarian. Bergabung dalam program atau kegiatan yang mendukung pelestarian bahasa, tradisi, dan kesenian lokal. Ini bisa melibatkan partisipasi dalam kelompok pelestarian budaya,
atau dukungan terhadap inisiatif lokal. Lalu yang ketiga, aktivisme budaya. Kampanye kesadaran ini aktif dalam kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi dan melestarikan warisan budaya. Gunakan platform media sosial atau organisasi pelajar untuk menyebarkan informasi. Lalu yang keempat, kerjasama antar budaya. Program pertukaran budaya. Ikuti program pertukaran budaya yang memungkinkan kita berinteraksi dengan pelajar dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dampak penjajahan di bidang budaya dan memainkan peran dalam mempromosikan penghargaan terhadap keanekaragaman dan pelestarian warisan budaya. Gimana nih sobat semua? Apa kalian sudah lebih memahami dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia dalam bidang budaya ini? Semoga dapat bermanfaat ya. Dan kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya.